Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Sebelumnya, kami akan menunjukkan peta konsep kami. Jadi pemanasan global itu ditandai dengan proses efek rumah kaca. Pemanasan global juga disebabkan oleh konsumsi energi bahan bakar fosil, sampah organik, kerusakan hutan, dan pertanian dan peternakan. Kemudian pemanasan global juga berdampak pada ketidakstabilan iklim, pertanian, peningkatan permukaan laut, kesehatan manusia, dan kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Perjanjian internasional yang menyangkut permasalahan ini ada sebagai berikut. Yang pertama, Protokol Montreal, Protokol Kyoto, dan IPCC. Efek rumah kaca adalah efek di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya pada siang hari, matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan ke permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Penyebab pemanasan global yang pertama, penggunaan energi bahan bakar fosil sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, gas buang dari industri. Yang ketiga, kerusakan hutan karena pembakaran hutan. Yang keempat, efek rumah kaca yang digunakan sebagai pertanian dan peternakan. Yang kelima, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Yang keenam, borosnya pemakaian listrik. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Belahan bumi utara akan memanas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di bumi. Salju akan lebih cepat mencair, musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah, suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat, daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan, kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan, karena air cepat menguap sehingga tanah menjadi kering. Lalu, angin akan menjadi kuat dan terjadi topan badai yang memperoleh kekuatannya. Dengan demikian, pola cuaca menjadi sukar diprediksi dan lebih sukar. Selanjutnya, peningkatan permukaan laut. Penyebabnya adalah ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan laut juga menghangat. Berarti volume air di lautan membesar karena pemuaian sehingga kenaikan tinggi permukaan meningkat. Mencairkan lempengan es di kutub, terutama sekitar Greenland sehingga semakin memperbesar volume air laut. Sejak 3000 tahun lalu hingga awal abad ke-19, air laut tetap hanya bertambah 0,1 mm sampai 0,2 mm per tahunnya. Tetapi sejak tahun 1900, permukaan laut naik 1 hingga 3 mm per tahun. Perubahan tinggi permukaan laut ini akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai, karena banyak pulau yang tenggelam, erosi dari tebing pantai dan bukit pasir akan meningkat, banjir akibat air pasang di daratan, dan bagi negara yang kaya harus mengeluarkan banyak dana untuk melindungi tempat pariwisata. Sedangkan bagi negara yang miskin, mereka hanya akan mengevakuasi penduduknya ke tempat yang lebih aman. Tetapi sama saja dia juga harus mengeluarkan dana yang banyak. Sedangkan di Indonesia, di negara kita sendiri, hal itu akan menurunkan produksi ikan dan udang kita, serta terjadinya pemutihan terumbu karang. Selanjutnya adalah dampak yang ketiga di sektor pertanian. Seperti contohnya di Kanada, diuntungkan karena curah hujan yang tinggi dan lebih lama. Sedangkan di Afrika, mungkin tidak dapat tanahnya itu ditanami. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai cadangan alami mencair sebelum puncak bulan masa tanam, sehingga tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat, menurunkan produksi jagung akibat kekeringan, dan juga meningkatkan potensi intrusi air asin pada pertanian pesisir yang rentan akibat naiknya permukaan laut. Intrusi air asin adalah pergerakan air asin ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air minum. Selain itu, yang keempat dampaknya adalah kehidupan hewan liar dan tumbuhan akan terganggu. Mengapa? Karena hewan cenderung berimigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan.
untuk mencari wilayah yang lebih dingin. Dan sedangkan tumbuhan juga akan mengubah arah pertumbuhannya untuk mencari daerah baru karena daerah lama yang ditinggalinya itu sudah terlalu hangat. Tetapi pembangunan yang dilakukan manusia akan menghambat perpindahan ini, sehingga banyak binatang-binatang dan juga tumbuhan yang tidak mampu melakukan perpindahan, sehingga akan banyak hewan dan tumbuhan yang mati dan dapat mengakibatkan kepunahan. Dan dampak yang terakhir adalah terganggunya kesehatan manusia, karena akan ada banyak penyakit yang muncul seperti contohnya stres, stroke, gangguan kardiovaskular, demam berdarah, dan malaria. Terutama untuk demam berdarah dan malaria akan mengalami perluasan wilayah lokasi serangan dan juga durasi penularan yang lebih lama. Mengapa? Karena meningkatnya suhu daerah subtropis menyebabkan perkembangan patogen di daerah. Jadi dalam perjanjian internasional yang pertama ada Protokol Montreal. Protokol Montreal atau secara lengkap Protokol Montreal atas zat-zat yang mengurangi lapisan ozon adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Antartika secara perlahan pulih. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat 1980 antara tahun 2050 dan 2070. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang luas, traktat ini dianggap sebagai contoh kesuksesan kerjasama internasional. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pengikisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Lalu yang kedua adalah Protokol Kyoto, atau dengan nama resminya Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, adalah sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika berhasil diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Lalu yang ketiga adalah IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim. Adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Program atau UNEP untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan. Panel ini terbuka untuk semua anggota WMO dan UNEP. Laporan-laporan dari IPCC sering dikutip dalam setiap perdebatan yang berhubungan dengan perubahan iklim. Badan-badan nasional dan internasional yang terkait dengan perubahan iklim menganggap panel iklim PBB ini sebagai layak dipercaya. Dibutuhkan 100 tahun agar efek karbon dioksida di atmosfer menghilang dengan sendirinya. Tidak ada yang dapat mencegah pemanasan global, kita hanya bisa mengatasi. Tetapi semuanya belum terlambat dan kita masih bisa melakukan hal-hal untuk mengurangi pemanasan global. Seperti contohnya, memelihara menanam pepohonan untuk menyerap karbon dioksida, memecah fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya. Karena tanah kehilangan kesuburan saat diubah kegunaannya untuk hal yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Selain itu, ada reboisasi atau penghutanan kembali untuk menyerap karbon dioksida dan mengurangi bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Para ilmuwan mempelajari pemanasan global dengan cara menggunakan model komputer dari suhu, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer.